Bismillah wabillah walhamdulillah wa khairil asma'ul husna kulluhu lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright pemirsa penakluk jalanan, bertemu lagi dengan saya ya. Hari ini hari Kamis teman-teman. Wah udah bener tuh, alhamdulillah. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya perjalanan kita dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bersolawat dan bersyahadat ya teman-teman, karena perjalanan itu taruhannya nyawa ya teman-teman. Selama kita berhati-hati, tapi kita tetap berhati-hati dan tetap berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakharna hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajil farjahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Baru berapa menit saya ini pakai motor, teman-teman, langsung. Apakah hari ini hari yang sangat macet? Mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan enggak semacet. Karena kelihatannya kok kayak agak ramai gitu kan. Depan ini. Saya sangat sebenarnya ini ya teman-teman, akhir-akhir ini kan banyak sekali OTT penangkapan para koruptor ya. Banyak gitu kan. Ada cukai lah, ada kepala BGN gitu kan, berita-berita tentang penangkapan. Suatu sisi ya bagus ya, pemerintah serius dalam menangani permasalahan korupsi. Namun suatu sisi pun prihatin ya, bagaimana bisa kan ketika memilih pejabat itu kan harus ada KYC gitu kan. Bank aja apa, know your customer istilahnya kan. Kita aja ketika mau memilih teman itu kan kita pilih-pilih gitu kan. Ini bank memilih nasabah gitu kan. Kalau kita orang bisnis mau memilih klien, kita kan jangan pilih-pilih. Ini sekelas pemerintah dalam menetapkan pejabatnya itu KYC-nya di mana gitu kan, filteringnya di mana. Kalau menurut saya sih saat ini mah nggak usah muluk-muluk Indonesia ini ya, pemerintah ini nggak usah mencari yang kompeten lah. Kalau kompetensi itu belakangan lah. Yang penting itu integritas gitu kan, integritas, kejujuran, hati nurani lah, hati nurani ya, lebih memiliki hati nurani ya.
saya pun bukan manusia suci ya teman-teman. Mungkin saya pun suka melanggar lalu lintas gitu kan. Ya kebut-kebutan gitu kan di jalan, lawan arah dikit gitu kan. Ya saya bukan manusia suci, artinya banyak pelanggaran. Tapi kan kita semua kalau punya hati nurani ya teman-teman ya, kita bisa menimbang kesalahan kita ini merugikan banyak orang atau enggak gitu kan. Jadi ya integritas. Kalau pemerintah sekarang kompetensi belakangan lah, karena saya yakin bawahan kita itu, ya kita negara berkembang ya memang sih, cuman saya yakin banyak lah orang-orang yang kompeten. Sebagai atasan ya kita, ya kompetensi perlu banget, cuman Indonesia ini menurut saya krisis integritas ya teman-teman, krisis hati nurani ya. Jadi ya itu korupsi gitu kan. Sementara tapi di sisi lain sih banyak juga kasus-kasus. Nah, kayak di Sangkalalai contohnya ya apa Wijaya itu yang punya yang BRI Venture Capital yang kena kasus itu. Dia kan kena kasus karena di dakwaannya itu dia lalai dalam melakukan analisa. Dia nggak korupsi teman-teman, cuman karena dia jadi venture capital, itu kasus ini bahas sedikit ya, adalah perusahaan pembiayaan startup di Indonesia. Perusahaan venture capital itu waktu di BRI Venture, itu punya bank rakyat ya, dia melakukan pembiayaan ke banyak startup, salah satunya Tanihub, dan ternyata Tanihub itu gagal, bangkrut gitu kan. Akhirnya dia dikasuskan karena BRI Venture itu dananya itu pakai dana negara gitu kan, disangka lalai, akhirnya dia kena. Itu ya kasusnya seperti itu teman-teman ya. Nah, tapi di sisi lain ya ada juga kasus korupsi yang memang benar-benar merugikan negara, seperti mafia migas Riza Khalid itu ya. Terus yang sekarang kepala BGN. Kalau masih banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang bisa diusut ya, tapi ya mudah-mudahan pemerintah tidak tebang pilih ya, tidak pilih-pilih dalam menangani kasus. Artinya semua kesalahan, semua case harusnya sih diungkap gitu kan, tanpa menilai siapa pelakunya. Masya Allah, langsung rame. Nah seperti ini kan ya saya akui lah, betul ya teman-teman, saya bukan manusia suci, saya akui saya banyak salah, banyak dosa gitu kan. Saya akui ini kayak kita, ini kan garis putih, saya melanggar garis putih ya, saya termasuk melanggar sebenarnya kan. Tapi kan coba lihat, semua kendaraan melanggar garis-garis putih ini gitu.